Untuk selanjutnya kami persilakan sebelumnya kepada guru kita Al-Faruq Al-Ustaz Saiful Hidayat Al-Sufi kepada beliau dengan segala hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karrama bani Adam wastafa minhum al-ulama wa ikhtara aydan minhum az-zuhada wal hukama wal ulama wa faddala minhum al-'arifina billahi was-sifati wal asma' wa adhaqahum ladzata al-mahabbah wa adallahum haqiqata al-ashya'i min al-ardi was-sama'. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya alladhi khuliqa min dhatihi wa minhu jami'ul asya' wa ala alihi wa ashabihi as-sadatil awliya wa ala at-tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsan ila yaumil jazaa. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. Hadratul kiram yang sama-sama kita hormati, Ketua DKM Masjid Jami Nurul Rahman Al-Mukarram Bapak Haji Muhammad Ruslan Al-Mukarram Bapak Haji Ahmad Fauzan beserta jajaran kepengurusannya yang kita doakan senantiasa selalu beliau-beliau panjang umur, sehat walafiat, dan senantiasa selalu diberikan oleh Allah kekuatan, kesabaran untuk tetap istiqomah membimbing kita, menjadi komando kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati wabil khusus kepada para asatidz, para alim ulama, para haj Al-Mukarram Bapak Ustaz Zainuddin, Al-Mukarram Bapak Ustaz Mas'ad, Bapak Ustaz Ismail, Bapak Haji Ali Ahmadi, dan juga para seluruh tokoh agama yang hadir pada pagi hari ini. Kita doakan juga guru-guru kita, para tokoh kita senantiasa panjang umur, sehat walafiat. Juga yang saya hormati kepada aparatur pemerintah, Bapak RW kita, Bapak Suratno, Bapak para RT yang hadir di sini, dan seluruhnya para jamaah majelis kuliah subuh Masjid Jami Nurul Rahman, bapak-bapaknya, ibu-ibunya, remaja-remaji semua yang hadir. Mudah-mudahan kita semuanya di pagi hari ini berlimpah rahmat, barakah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang telah memberikan kepada kita berlimpahnya nikmat karunia-Nya,
Insyaallah kita golongan umat Rasulullah yang akan mendapatkan syafaat dari beliau nanti di yaumul qiyamah. Mudah-mudahan kita semuanya bersama dengan Rasulullah dalam surganya Allah dalam ridha. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, duduknya kita di sini, hadirnya kita di sini tiada lain adalah untuk mencari ridhonya Allah. Ridho. Jadi ridho itu bisa diartikan senang, suka, ya, cinta, senang, suka. Orang kalau sudah senang, sudah suka, ya, apapun diberikan. Betul. Nah kita datang ke sini, sholat subuh, kemudian duduk, ini kita yang kita harapkan. Tujuan yang paling utama adalah agar Allah senang sama kita, cinta sama kita, betul nggak? Untuk mencari ridha Allah Subhanahu Wa Taala itu, masya Allah, berbagai macam amalan, baik dari yang ringan menurut kita maupun yang berat menurut nafsu kita. Ya kalau sudah disandarkan dengan nafsu, ya yang ringan pun jadi berat, gitu. Betul kan? Ya. Orang yang baru belajar sholat subuh berjamaah, yang mungkin bangun subuh berat, betul kan? Tapi bagi orang yang sudah biasa, bangun jam 3 udah agak berat lagi, nggak berat. Jadi kalau disadarkan dengan nafsu apa berat? Untuk mencari ridha Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan berbagai macam amalan dosa. Bahkan di dalam satu hadis, di dalam kitab Riyadhus Shalihin, di dalam bab Kathratul Turuqil Khair, banyaknya jalan-jalan kebaikan di situ. Ada Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi, Inna Allaha la yarda 'anil 'abdi ay ya'kula al-akhlata fayahmadahu 'alayha wa yashraba asy-syarbata fayahmadahu 'alayha. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala ridho, senang, suka kepada seorang hamba yang ketika dia makan al-akhlah, ketika dia makan makanan al-akhlah, di sini ya para ulama ahli hadis mengatakan makan pagi, makan sore. Tapi sebenarnya hakikatnya makan apa saja, mau makan pagi, makan sore, makan siang, gitu ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala ridho, senang kepada seorang hamba yang ketika dia makan, habis makan, dia memuji Allah Subhanahu Wa Taala atas makanan itu, atas makanan yang dia makan, dia memuji Allah. Allah ridho kepada seorang hamba itu. Ketika dia minum, setelah minum ia memuji Allah atas minuman yang ia minum itu. Jadi begitu sederhananya kalau kita ingin dapat ridhonya Allah, kalau kita ingin mendapatkan cintanya Allah Subhanahu Wa Taala, ini oleh Nabi dicontohkan. Kalau kita makan, habis makan muji Allah, mau minum muji Allah, makan muji Allah, minum muji Allah. Artinya apa? Setiap nikmat yang datang kepada kita
dan anugerah yang datang kepada kita, kita jangan lupa kepada Allah. Selalu memujinya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu senang banget dipuji. Allah senang dipuji, karena itu adalah di antara sifat ketuhanan. Ya. Allah senang banget dipuji. Kepada hambanya yang suka muji, kepada hambanya yang senantiasa bermunajat. Dan kalau kita lihat riwayat-riwayat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ulama-ulama salafus saleh, ya, itu adalah manusia-manusia pilihan Allah yang senantiasa selalu pandai memuji. Pandai memuji Allah. Pada satu kali Rasulullah SAW ketika beliau berdakwah ke Taif, ya kan? Berdakwah ke Taif, beliau bukan menjadi tetamu, tapi malah ditimpuk dengan batu, diusir Rasulullah. Ya, dengan luka-luka di wajahnya, luka di hatinya, masya Allah. Beliau kemudian bermunajat kepada Allah di bawah pohon anggur. Beliau bermunajat, memuji Allah. Ini Rasulullah kalau dapat musibah muji, betul kan? Kalau kita kalau dapat nikmat doa mujinya, betul. Kalau Nabi dapat musibah, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Dapat musibah pun Rasulullah pintar muji. Apa doa Nabi? Munajat Nabi pada saat Rasulullah diusir dari Taif. Pada saat Rasulullah SAW ditimpuk, dipukul, masya Allah, dihina, diusir, Rasulullah Nabi sambil memuji ke Allah. Allahumma ashku ilaika du'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala nas ya arhamar rahimin. Memuji anta rabbul mustad'ifin wa anta rabbi ila man takilni ila ba'idin yatajahhamni am ila 'aduwwin malakat khalaqta illam yakun bika 'alayya ghadabun fala ubali walakin afiyataka hiya awsa'un. Ini munajat Nabi, munajat Rasulullah SAW, suri tauladan kita. Ketika beliau dapat musibah pun beliau memuji Allah. Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati. Ya Allah, aku mengadu kepadamu akan kelemahan diri, akan kurangnya usahaku, akan hinanya diriku di hadapan manusia. Engkau adalah Tuhan orang-orang yang lemah. Engkau adalah Tuhanku. Engkau adalah Tuhanku, ya Allah. Kepada siapa lagi Engkau akan serahkan diriku? Apakah kepada orang yang jauh, yang berbuka masam kepadaku, atau kepada musuhku yang menguasai segala urusan? Ya Allah, illam yakun alayya ghadab, asalkan Engkau tidak marah kepadaku, asalkan Engkau tidak benci kepada diriku, maka aku tidak peduli. Ya Allah, Engkau ingin aku serahkan kepada musuhku, Engkau ingin aku serahkan kepada orang yang jauh, yang berbuka masam kepadaku, aku tidak peduli. Yang penting Engkau ridho, yang penting Engkau senang, Engkau tidak benci kepadaku. Ya Allah, walakin afiyataka awsa'un. Akan tetapi kemurahanmu, kasih sayangmu lebih luas dari segala musibah yang terjadi kepadamu. Lebih besar yang Kau berikan kepadaku dari semua itu. Ya Allah,
Jadi Rasulullah SAW itu bukan ngeluh, bukan. Rasulullah pada saat ditimpuk, diusir, dihina itu bukan ngeluh, bukan. Tapi Rasulullah hanya bilang, ya Allah, ya engkau pengen aku, ingin engkau pengen kepadaku pengen bagaimana terserah. Pengen aku dibunuh, pengen aku dihina, pengen aku dipukul, pengen aku diusir oleh orang-orang, oleh manusia, nggak peduli ya Allah, yang penting kau ridho gitu. Ya Ar-Rahim, wahai Tuhan yang Maha Penyayang di antara yang menyayang, di antara yang menyayang. Banyak yang sayang sama kita Pak manusia? Siapa yang paling sayang sama kita? Hah? Orang tua kita, betul gak? Ibu kita, bapak kita, anak kita. Tapi Allah lebih sayang dengan kita dibandingkan semuanya, betul? Jadi Rasulullah SAW itu, masya Allah, dapat musibah munajat muji Allah, ya Arhamar Rahimin, anta rabbul mustajibin. Asal kau ridho, asal kau suka, cinta kepadamu, nggak jadi masalah dihinakan oleh manusia ya Allah. Ini Rasulullah. Kalau kita kadang-kadang lebih mengedepankan cinta manusia daripada cinta Allah. Asal bos suka, nggak jadi masalah. Walaupun Allah benci. Kadang-kadang begitu kalau kita lemah iman. Betul tak? Tapi Rasulullah asal kau suka kau ridho, walaupun aku dihina di hadapan manusia, di munajat. Jadi kita jadilah hamba-hamba Allah yang suka munajat. Jadilah hamba-hamba Allah yang suka muji. Minta boleh minta, bagus, Allah itu suka kalau diminta. Tapi kudu lebih banyak muji daripada minta. Betul gak? Sebab orang kalau banyak muji gak usah diminta dikasih. Ya. Bos, bos keren. Masa sih? Iya. Pokoknya mantap bos. Buat jajan. Betul gak? Allah begitu sama. Jadi kudu pintar kita munajat, kudu banyak muji Allah. Kaitkan segala nikmat yang datang kepada kita, kemudian puji Allah. Saya baca di dalam kitab Taqribul Usul li Tasjilil Usul li Ma'rifatillahi wa Rasul karangan Sayyid Ahmad ibn Sayyid Zaid Dahlan. Beliau di situ mengutip ucapan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Sultanul Auliya, rajanya para wali, radhiyallahu ta'ala anhu. Begini kata Syekh Abdul Qadir Jailani, ya, inni wasaltu ila Allah, ya, la wasaltu ila Allah, aku itu jadi walinya Allah, aku ini jadi kekasihnya Allah, itu bukan disebabkan biqiyamil lailin wasiyam nahari. Saya jadi walinya Allah itu bukan disebabkan sholat malam saya, bukan disebabkan puasa sunnah saya di siang hari, bukan. Saya jadi wali itu disebabkan yang pertama bil karami, yang pertama karena dermawan, kedermawanan. Ya. Sering bantu orang miskin, ngasih makan orang, ya, membantu orang yang susah. Ini saya Abdul Qadir Jailani jadi wali itu gara-gara itu. Yang pertama bil karam, karena dermawan. Yang kedua wassalamati sadri, saya jadi wali bukan karena sholat malam saya, tapi wassalamati sadri, bersihnya hati saya, bersih dari sombong, takabur, ujub, ya kan? Kalau takabur biasanya di hadapan manusia,
batul haq wa ghamdun nas, meremehkan manusia baik lewat ucapannya, baik lewat pandangannya, sikapnya. Kalau ujub itu nggak perlu di hadapan manusia. Ya, ujub itu nggak perlu di hadapan manusia. Bapak-bapak, contohnya bangun malam, ketika bangun dalam hati ngomong, ini kayaknya yang bangun malam doa-doa kayaknya. Nggak di hadapan orang, nggak di dalam hati, terlintas saja. Terlintas dalam hati bahwa kita lebih baik daripada orang lain, itu ujub namanya. Wassalamu bisadr, takabur, sombong, ujub, riya, sum'ah, ya, pengen dipuji orang, dengki, hasud, kemudian al-hiqd, unek-unek, kesel lu bawaannya. Kalau melihat orang kesel, gua kesel banget melihat muka tetanggaku yang sebelah. Kenapa emang? Ya mukanya bawaannya pengen mencobain. Ya godok, marah, dendam. Jadi para wali itu bersih hati dari itu. Ya, kalau kita kan melihat orang yang apa namanya, ya melanggar dikit-dikit gitu, melanggar syariat, kadang-kadang kan kita mau benci banget gitu kan ya, kesel banget. Harusnya jangan kesel sama orang, kesel sama perbuatan. Ya. Kita mah anak bandel dikit aja marah, betul nggak? Kita mau melihat anak-anak loncat sana loncat sini, lari-larian di masjid, marah, betul? Bukan nggak boleh marah, bukan. Marah dalam pengertian di sini boleh, marah dalam rangka tarbiyah, pendidikan. Kalau kita bukan marah tarbiyah, marahnya nafsu kita. Kan gitu. Jadi wali itu seperti itu, Pak. Syekh Abdul Qadir Jailani akan wali seperti itu. Kemudian yang ketiga, wa'idai bidzulli wal iftiqar. Nah ini yang digarisbawahi. Saya jadi wali itu karena sering munajat. Munajat itu adalah memuji Allah, senantiasa selalu sering berdoa kepada Allah, berzikir kepada Allah dengan apa? Dengan rasa bidzulli wal iftiqar. Bidzulli, dzulli itu artinya menghinakan diri dan merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita kalau pengen Allah ridho, Allah senang sama kita, kudu menghinakan diri di hadapan Allah. Dalam setiap ibadah apapun, dalam setiap ibadah apapun, kudu menjatuhkan diri kita, menghinakan diri kita di hadapan Allah. Coba tuh, kita lihat munajat-munajatnya para nabi. Nabi Yunus, ketika beliau di dalam ikan paus, betul gak? Apa yang beliau baca? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Ya, subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Maha suci Engkau dari segala sifat yang kurang ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku adalah termasuk golongan orang-orang yang zalim. Itu berarti menghinakan diri, betul gak? Ya Allah, saya itu orang zalim, Engkau yang suci ya Allah. Akhirnya apa? Oleh Allah dikeluarkan dari perut ikan paus. Jadi Allah itu paling suka kalau ada orang yang memujinya dan menghinakan dirinya, memuji Allah dan menghinakan dirinya sendiri. Maka kita kalau ibadah itu perlu ada al-khudu'. Al-khudu' itu adalah sifat kerendahan diri, menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita nggak ada, kadang-kadang kita ya orang yang belum paham ya, dapat ujian dikit, ya Allah saya udah sholat
nyombongin amal kita. Para nabi maka gak pernah nyombongin amal. Ketika dia dapat ujian dari Allah, dia malah menghinakan dirinya sehina-hinanya di hadapan Allah. Dan itu Allah suka dengan orang seperti itu. Allah ridho. Maka selalu kita zikir kepada Allah dalam setiap nikmat yang datang kepada kita, kaitkan dengan memuji Allah. Kita mau makan baca bismillah, mau setelah makan baca alhamdulillah, betul? Mau minum baca bis, setelah minum alhamdulillah. Itu kan nikmat, makan minum nikmat. Mau masuk kamar mandi, betul? Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu. Setelah keluar dari kamar mandi, alhamdulillah. Sebab orang yang bisa buang kotoran itu nikmat, betul? Nikmat dari Allah. Keluar dari kamar mandi, alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adzab wa 'afa. Segala puji bagi Engkau ya Allah, segala puji bagi Zat yang telah menghilangkan penyakit dalam tubuhku dan telah menyehatkanku. Begitu. Jangan kita keluar dari kamar mandi begini doang. Ada gitu kita. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adzab. Kaitkan nikmat-nikmat Allah dengan memuji Allah. Itu Allah senang. Kita mau tidur nikmat ke tidur? Pak, Bu, tidur nikmat gak? Nikmat? Nikmat, gak nikmat bagaimana? Satu nikmatnya di pengajian gak tidur. Ya, nikmat tidur. Nah, kalau tidur itu nikmat, maka jangan lupa muji Allah, ingat kepada Allah. Pasrahkan sebelum kita tidur, kita pasrah kepada Allah, muji Allah. Itu Allah senang. Di dalam satu hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan imam-imam hadis yang lainnya dengan derajat hadis yang hasan. Ya. Sebagian mengatakan hadis sahih derajatnya. Bahwa Rasulullah SAW mengajarkan kepada seorang sahabatnya, kata Nabi, kalau kamu mau tidur jangan lupa baca ini. Kalau kita tidur baca apa, Pak? Hah? Baca hutang. Baca doa bismika Allahumma ahya wa bismika. Jangan, ya itu bagus itu juga, ya kan? Jangan salah baca bismillahirrahmanirrahim. Itu mah tidur sama pemajikan itu mah. Ada yang panjang ada. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa alja'tu dhahri ilaika wa fadhtu amri ilaika raghbatan wa rahmatan la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladzi anzalta wa bi rasulika alladzi arsalta. Hafal enggak? Hafal ya? Baru dengar kayak iya. Itu munajat, itu namanya munajat sebelum tidur. Jadi mau tidur kan munajat, mengkaitkan nikmat dari Allah dengan memujinya, dengan merendahkan dirinya. Allah senang. Bahkan sampai kata Nabi, siapa yang baca ini sebelum tidur, kata Nabi, in mata ala fitrah. Kalau dia mati pada malam itu, nggak bangun lagi dari tidurnya, dia mati dalam keadaan fitrah suci. Itu jaminannya. Zaman sekarang kan lebih banyak orang yang mati, ya kan? Lagi tidur atau bangun lagi, ya kan? Tuh baca itu, Allahumma aslamtu nafsi ilaika. Ya Allah, aku pasrahkan jiwaku kepada Engkau ya
munajat Nabi diajarin kita. Ya Allah, aku pasrahkan jiwaku kepada Engkau ya Allah. Aku hadapkan wajahku, wajahku di sini maknanya zahir dan batinku kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, aku sandarkan punggungku kepadamu ya Allah. Ya Allah, aku pasrahkan segala urusanku dunia akhirat, segalanya aku pasrahkan kepada Engkau ya Allah. Dengan penuh harap Engkau mendapat memberikan kepadaku rahmat, dengan rasa khawatir Engkau memberikan kepadaku kebencian, murka dan azab. La malja wa la manja, tidak ada tempat keselamatan, tidak ada tempat perlindungan dari segala macam ancaman kemurkaan kecuali hanya kepada Engkau ya Allah. Amantu bi kitabikal ladzi, aku beriman kepadamu ya Allah. Aku beriman kepada kitab yang telah Engkau turunkan, dan aku beriman kepada Rasul yang telah Engkau utus. Tuh, ini munajat namanya. Kata Nabi, siapa yang baca ini kemudian ia mati, nggak bangun-bangun lagi, dia mati dalam keadaan suci. Siapa yang bangun, maka asbaha ajran, dia akan mendapatkan, bangun dalam keadaan mendapatkan banyak pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Belum beramal pada pahala. Betul? Dan nanti kalau mau tahu bacaannya, ya tinggal japri sama Pak Haji. Yang penting ada dompetnya. Nah, tinggal japri itu dibaca. Ya, bismika bagus, ditambah lagi dengan bismika doang, tambah lagi supaya kita jadi ya hamba-hamba Allah yang senang muji, senang munajat, mengikuti para nabi, para rasul dan para ulama-ulama salafus saleh. Bangun tidur, puji Allah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi. Kalau kita pengen dapat ridho Allah Subhanahu wa taala, apalagi nih bulan-bulan Sya'ban, ya bulan Sya'ban. Selain kita perlu banyak puji Allah, perlu banyak puji Nabi. Di dalam kitab Madza fi Sya'ban, karangan Profesor Dr. Abu Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, seorang ulama besar di Mekah, ya, yang beliau ya banyak murid-muridnya yang sudah jadi ulama-ulama besar di Indonesia. Ya. Beliau mengarang kitab yang namanya Madza fi Sya'ban. Madza fi Sya'ban, ada apa dengan Sya'ban? Ternyata ya ketika diteliti, dikumpulkan di bulan Sya'ban itu banyak sejarah, riwayat-riwayat yang menyebutkan banyak terjadi ya peristiwa-peristiwa yang besar. Di antaranya yang pertama apa? Perpindahan kiblat dari Baitul Muqaddas ya Masjidil Aqsa ke Ka'bah Makkahul Mukarramah. Dulu kiblat kita ke sana, bukan ke Ka'bah. Itu diperintahkan oleh Allah kepada Nabi pada bulan Sya'ban. Yang keduanya, di bulan Sya'ban itu juga ada peristiwa yang dalam hadis-hadis sahih disebutkan, banyak hadisnya, tentang pelaporan amal, catatan manusia. Amal manusia dilaporkan kepada Allah. Disepakati para ulama, kebanyakan sebagian besar ulama mengatakan kapan pelaporan amal itu dilaporkan kepada Allah, yaitu pada nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban. Biasa kita ngadain acara pada malam Sya'ban. Mudah-mudahan tahun ini mudah-mudahan bisa terlaksana. Amin. Ya, kagak ada pelarangan. Amin. Amin. Ya kalau tahun kemarin kan ada pelarangan dong. Ya kita kudu patuh, betul. Ya tahun ini mudah-mudahan kagak ada pelarangan. Yang penting ya jaga 5M. Ya, kayak gitu. Kemudian yang ketiga, yaitu di bulan ini kata Abu Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, di bulan Sya'ban adalah bulan di mana diturunkannya surah Al-Ahzab ayat yang ke-56.
Itu ayat yang berkaitan dengan perintah bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ayat yang sering dibaca oleh Bilal pada saat khatib mau naik mimbar. Udah apa belum? Masa tiap Jumat kagak hafal-hafal baca Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya yusallu. Nah, yusallu ini kalau kita mau nerjemahin secara lengkapnya, yusallu itu kata para ulama tafsir, yusallu itu berasal dari fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu mempunyai waktu, mempunyai zaman. Setiap fi'il kata kerja mempunyai waktu dia. Zaman madi, zaman istiqbal, zaman kan. Waktu yang telah terjadi, waktu yang akan terjadi, waktu yang sedang terjadi. Nah, fi'il mudhari itu punya dua waktu. Waktu yang akan terjadi, waktu yang sedang terjadi. Setiap fi'il yang mempunyai dua waktu ini maka bisa dimaknai dengan juga istimrar. Maknanya istimrar. Istimrar itu maknanya adalah continue, terus menerus tanpa henti. Jadi kalau kita mau terjemahin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya senantiasa selalu berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Senantiasa berarti sampai sekarang berselawat kepada Nabi. Allah dan malaikat. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, shallu alaihi, berselawatlah kalian kepada Nabi, wasallimu taslima, dan ucapkanlah ucapan penghormatan, salam penghormatan kepada baginda Nabi Muhammad. Nah, ini ayat turun pada bulan Syawal. Maka kata para ulama, termasuk Sayyid Abu Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki, ini bulan Sya'ban juga disebut sebagai syahrus salati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bulan bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang solawat apa aja, solawat Ibrahimiyah boleh, betul kan? Banyak kan solawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina. Di luar salat. Kalau di dalam salat jangan dihitung, di luar salat banyak sholawat. Ya. Mau sholawat tinggal turun boleh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hafal kata sih? Hafal? Pak, hafal enggak? Bareng-bareng yuk. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Enak, Pak. Makanya kalau nonton YouTube jangan nonton dangdut dulu, apa? Salawat. Buka channel Al-Biruni Center. Wah, iklan di bawah. Jangan lupa share, like, ya. Jangan lupa dan subscribe-nya, jangan lupa. Buka channel saya, ada selawat di situ. Ya. Selawat baca ini kadang-kadang ya nyapu, bersihin rumah, nyanyi. Aku terpesona, ya. Selawat. Nih terakhir nih.
dalam kitab Tajul Arus Al-Hawi li Tadhibin Nufus kalangan Syekh Al-Arif Billah Asy-Syaikh Mu'awwalillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala. Ini beliau adalah seorang wali besar, ya, seorang wali Al-Arif Billah, seorang ulama yang salah satu karangan yang populer, ya, yang sering dikaji oleh para ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu kitab Hikam Ibnu Athaillah. Nah, salah satu karangan kitab beliau namanya Tajul Arus Al-Hawi li Tadhibin Nufus. Beliau menjelaskan tentang apa? Ada hadis Nabi yang sahih yang menerangkan tentang salawat kepada Nabi. Kata Rasulullah begini, "Man shalla 'alaiya salatan sallallahu alaihi wa sallam." Siapa saja yang membaca salawat kepada satu kali saja, maka Allah akan memberikan kepadanya rahmat 10 kali. Kita baca salawat 1 kali, Allah kasih rahmat berapa? 10. Bapak jangan ngentengin rahmat Allah. Makanya Syekh Ibnu Athaillah mengatakan begini, nih rahmat Allah nih kalau mau tahu. Ya. Kata beliau ketika menjelaskan hadis ini, man fatahu kathratus siyam wal qiyam falyashtaghil bis salati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini keterangan beliau dalam kitabnya. Fa innaka law fa'alta fi jami' umrika kullu qa'an thumma sallallahu alaihi wasallam wahidah rajjahat tilka salatul wahidah ala kulli ma 'amilta fi umrika min jami'i qa'an li'annaka tusalli ala qadri muslimika wa huwa subhanahu wa ta'ala yusalli ala qadri rububiyyati wa qarari. Ini kira-kira begitu kata beliau. Ngerti kagak? Belum ya? Kata terjemahnya. Siapa saja manfaatahu kathratus siyam wal qiyam, siapa saja yang merasa lalai, merasa selalu luput dari sholat malam dan berpuasa di siang hari. Kira-kira kayak kita gitu. Luput, selalu luput, lalai, kebanyakannya kesiangan, kagak keburu sholat malam, puasa sunnah males, betul gak? Malas. Maka faliyashtagil, kalau merasa sholat malam kurang, puasa sunnah kurang, faliyashtagil ala bisolati ala Rasulullah, maka sibukkan dirimu dengan membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena apabila lau fa'alta fi jami' umrika, apabila engkau beribadah, beramal, melakukan ketaatan seumur hidupmu, kemudian Allah memberikan satu rahmat saja kepadamu, maka satu rahmat yang Allah berikan kepadamu lebih unggul dibandingkan ibadahmu yang engkau jalankan seumur hidup. Jadi kalau kita ibadah seumur hidup, Allah kasih satu rahmat saja, masih lebih unggul satu rahmat itu daripada ibadah kita yang kita kerjakan seumur hidup. Apalagi 10, betul kan? Satu rahmat saja. Kenapa? Li'annaka tusalli ala qadri. Karena kalau kita ibadah, kita sholat, kita puasa, kita sedekah, kita diukur kapasitasnya sebagai makhluk. Makhluk itu hakikatnya la haula wala quwata. Hakikatnya tidak punya daya upaya dan kekuatan. Betul enggak? Tapi kalau Allah kasih satu rahmat saja, itu diukur kapasitasnya sebagai Tuhan semesta alam yang menciptakan kita, yang menciptakan amal kita, yang menciptakan ketaatan kita, yang menciptakan cahaya iman yang ada dalam hati kita. Jadi nggak ada apa-apanya amal kita, enggak. Dibandingkan dengan rahmat Allah nggak ada apa-apanya. Sholat kita nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan rahmat Allah. Makanya Nabi dalam satu hadis disebutkan la yudkhila, tidak akan masuk surga seseorang bi'amalihi, dengan amal yang begitu. Orang masuk surga karena rahmat Allah. Satu rahmat saja itu lebih unggul dibandingkan ibadah kita seumur hidup. Apalagi 10 rahmat. Makanya banyakin selawat. Satu selawat berapa rahmat? 10
Ya, dan perbanyak selawat di bulan Syawal. Insya mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya. Jadilah kita hamba Allah yang pandai memuji Allah. Jadilah kita hamba Allah yang senantiasa selalu bermunajat kepada Allah, menghinakan diri di hadapan Allah. Bil idzuli wal iftiqar. Jadilah hamba Allah yang senantiasa menghinakan diri dan merasa butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah kita berjumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Allah panjangkan usia kita, Allah sehatkan jasmani dan rohani kita. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa jaga kesehatan kita sehingga kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, melaksanakan ibadah dalam rangka meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita di hadapan Allah. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita akan bersama nasihat yang disampaikan oleh guru kita yang mudah-mudahan insyaallah menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri taklim kita pada hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah sarapan sudah tersedia. Kami persilakan kepada jamaah untuk sarapan kami dulu. Dari saya tolong minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, 2.500 kurang ya boleh. Kan semalam kan Isra Mi'raj jadi kan Islamnya baru 6 orang tunggu lagi. Ayo, siap-siap.